Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kajian pagi ini adalah akidah, yaitu tauhid. Di kajiannya panjang ini, ada tauhid, nanti ada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Nah, ini berlembar-lembar. Pertama tauhid dulu. Tauhid. Qayaqul ibn Faris al-wawu wal-ha wad-dal aslun wahid yadul ala infirad. Zalika min zalikal wahdah. Tauhid itu diambil dari kata wahdah yang artinya satu. Wa huwa wahid qabilatuhu idza lam yakun fihi misluh. Wahid munfarid artinya sendiri. Wa fisaha fulanun wahid dahruhu ay la nadhira lahu. Jika dikatakan si fulan wahid, ya, wahid masanya, esa masanya, berarti tidak ada tandingan, tidak ada yang sama dengan dia. Dari ahlu zamanihi, jadi orang yang semasa dia nggak ada seperti dia, itu namanya dia satu-satunya. Itu secara bahasa. Secara istilah, tauhid itu ifradullah birububiyah wa malahu mina asma'i wa sifat wal ikhlasu lahu fil uluhiyah wal ibadah. Yaqulu Syekh Ibnu Utsaimin ifradullah bima yakhtassu bihi minar rububiyah wal uluhiyah wal asma'i wa sifat. Tauhid itu adalah proses pengesaan Allah dengan rububiyahnya, wa malahu minal asma'i wa sifat, dan apa-apa yang menjadi haknya berupa nama dan sifat, serta mengikhlaskan dalam uluhiyah dan ibadah. Menurut Syekh Utsaimin, tauhid itu pengesaan Allah dengan apa-apa yang khas baginya, yaitu rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ya, jadi namanya tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Nah, inilah yang kebanyakan menjadi pegangan manhaj salafus salih. Kalau yang beredar di masyarakat kita, tauhid itu sifat 50, sifat 50. 41 diberikan untuk Allah, 9 diberikan untuk Rasul. Ya, pangkalnya itu adalah 2 kalimat syahadat, syahadatullah dan syahadat Rasul. Syahadatullah berisi 41. 41 itu 20 wajib, 20 lawannya mustahil, yang 1 adalah wenang. 20 sifat wajib itu yang kita suka kenal wujud, kidam, bako. Wujud, ada, kidam, kidam dari dulu ya. Bako, tetap. Mukhalafatul hawaditsi, berbeda dengan makhluk, dan begitu seterusnya. Sampai 20. Lawannya juga begitu, berarti tidak wujud, tidak bako, gitu lawannya, mustahil.
20. Nanti ada sifat wenang. Sifat wenang itu adalah Allah merubah. Perubahan baru. Ya, perubahan baru terhadap ketetapannya. Allah berhak merubah ketetapannya. Nah, itu. Jadi yang sudah ditetapkan, dirubah oleh Allah. Itu Allah punya hak. Nah, kalau untuk Rasul ada 9, 4 sifat wajib, 4 sifat wenang, 1 boleh sifat. Nah, 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil, 1 sifat wenang. 4 itu adalah apa itu? Fatonah, apa itu? Sidik, amanah, fatonah, tablik. Sidik itu jujur. Fatonah cerdas, amanah enggak khianat. Terus tablik menyampaikan. Mustahilnya, sifat mustahilnya 4. Tidak sidik, tidak fatonah, pokoknya tidak ada 4. Yang 1 sifat wenang. Wenangnya itu apa? Sebagai manusia biasa, Rasulullah itu juga dihampiri oleh sifat kemanusiaan. Contohnya lupa, sakit, makan, minum, dan sebagainya. Sifat-sifat yang ada pada kita. Karena beliau adalah manusia. Ya, itu. Itu kajian yang biasanya berkiblat kepada Abu Musa al-Maturidi serta Asy'ariyah. Status hukum mengimani, ya, mentauhidkan Allah tadi. Yajibu ifradillah birububiyah wal uluhiyah wal kamal fi asma'i wa sifati. Wajib, ya, kita mengesahkan Allah, rububiyahnya, uluhiyahnya, serta meyakini kesempurnaan pada nama dan sifatnya. Kedudukan dari tauhid bimana asyhadu alla ilaha illallah awal wajib. Mengenal Allah, syahadat la ilaha illallah adalah awal yang wajib alal mukallaf, kepada mukallaf. Wa awalu ma yadkhulu bihil Islam, dan merupakan pintu gerbang seseorang dari kafir menjadi muslim. Ya, dari kafir menjadi muslim. Terus gimana dengan orang-orang yang menjadi keturunan? Menjadi keturunan, ya seperti saudara lah. Bapak ibunya sudah Islam. Kan rukun Islam ada 5. Ya, 1 syahadat itu kan. Kalau saya kan teratur, dimulai dengan syahadat. Disaksikan banyak orang. Menyaksikan bahwa saya bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, dan begitu seterusnya. Nah, sampean siapa? Karena ada yang bertanya begitu. Beberapa pesantren itu berkreasi mengajak muridnya untuk bersyahadat. Beberapa pesantren. Tapi kajian manhaj salaf untuk anak yang orang tuanya muslim tidak perlu diperbaharui. Tidak perlu diperbaharui. Ya, nah itu menurut ya udah, kalau orang tuanya Islam berarti anaknya Islam. Tapi ada orang lagi yang menyangkal, itu kalau terus-terusan, kan ada kasus buyutnya Islam, kakeknya enggak, putus itu loh. Terus bapaknya Islam lagi, jadi acak gitu. Ya, ada enggak terus-menerus gitu. Nah ini gimana? Ya udah, kalau ragu baca syahadat aja. Ya udah, baca syahadat apa susahnya sih? Nah, saya tidak mendapati ada kesunahan mau mengucapkan akad nikah baca syahadat. Saya tidak mendapati. Sunnah baca syahadat enggak ada. Terus kenapa naib-naib ya berkreasi menyuruh itu? Karena mereka khawatir dalam perjalanan itu tidak Islam.
Sebenarnya kita harus tersinggung, dianggap tidak Islam. Ayo mari. Siapa tahu kita pernah murtad gitu kan, nggak kerasa. Gitu kan? Nah, mereka lalu, yuk baca syahadat. Semua yang hadir tuh ya, istilahnya yang terlibat dalam keabsahan pernikahan, yaitu beliau sendiri, wali, kedua calon pengantin, saksi, kan? Itu suruh baca syahadat. Nah ini saya tidak jumpai ada kesunahannya. Saya tidak jumpai. Jadi kedudukan syahadat ini amat penting. Dia merupakan awal seseorang masuk Islam dan merupakan akhir keluar dari dunia. Ya, kalau bisa begitu. Awalnya syahadat, berakhir dengan syahadat. Artinya dalam Islam ini ada yang dijalankan sekali, tapi nggak boleh dilepas seumur-umur. Nah itu syahadat. Ya, kalau kita lihat ajaran Islam ini, ada yang sekali seumur hidup. Dari rukun Islam yang 5 ini, kita perhatikan. Ada yang dikerjakan sekali seumur hidup. Gak usah diulang-ulang. Itulah haji. Kan? Syahadat, sekali seumur hidup, gak boleh dilepas. Tapi kalau haji kan dilepas. Ihramnya dilepas, itu dilepas. Gak usah tahallul. Masa pakai ihram terus umur-umur. Yang kedua, ada yang setahun sekali. Tapi sebulan ngerjainnya. Nah itulah puasa. Sebulan ngerjainnya. Setahun sekali. Ada yang dikerjain setahun sekali. Ya cuma beberapa menit. Itulah zakat. Dan asal udah ketemu ya udah nyampe. Setahun sekali. Ada yang sehari 5 kali. Nah itu. Ini yang paling menyibukkan umat Islam, yaitu salat. Nah, jadi kalau dilihat dari 5 ini, dibuat variasi. Ya. Selanjutnya, dalil-dalil. Lam ta'ti kalimatut tauhid bihadil lafzah fi kitabillah. Lafaz tauhid, kata tauhid gitu, itu tidak ada dalam Quran maupun dalam hadis. Kata tauhid gitu. Tauhid ya, tidak ada dalam Quran maupun hadis. Adanya ayat atau hadis ya yang namanya mafhum mukhalafah. Maksudnya apa? Implisit terkandung di dalamnya. Wa inna ma ja'a furu hadil kalimat, adanya ahad. Qul huwallahu ahad adanya. Ya, tidak ada qul huwa at-tauhid, tidak ada. Adanya cabang dari tauhid, ahad. Ahad, wahid ada. Wahya tu'ni tauhidullah. Tapi semua itu maksudnya adalah tauhid Allah. Alladzi alaihi alai madaru kitabillah wa idza ta'ammaltal ayat anillah fi tauhidi tajidua tashmilu ifradahu bil ibadah wa rububiyah wa isbati asma'i wa sifat. Termasuk kata-kata tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, asma wa sifat, 3 ini ya, yang mesti kita yakini, itu tidak ada dalam Qur'annya kata-kata tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, asma wa sifat. Tapi ini didapat dari kesimpulan penamaan ini. Ya, contohnya Rasulullah dari siapa? Dari A, dari B, dari C, dari Abu Hurairah. Rasulullah berkata, ingatlah tauhid itu ada 3. Itu nggak pernah ada. Jadi ini adalah ijtihad para ulama. Penamaannya. Contohnya ini. Nah, apa saja dalil-dalil yang mengarah kepada tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 33. Allah berfirman, Am kuntum a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am kuntum syuhada'a
Ataukah kalian menjadi saksi id hadara, saat hadir Yaquba, kepada Nabi Yakub, al-mautu, kematian, saat kematian mendatangi Yakub, ya. Qalu, mana ini? Id qala libanihi, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian ibadati min ba'di, setelahku. Apa ibadah kalian setelahku? Qalu, putra-putra beliau mengatakan, na'budu ilahaka, kami mengibadati Tuhanmu, wa ilaha abaika, dan Tuhan bapak-bapakmu, Ibrahim, Ismail, Ishak, ilahan wahida, Tuhan yang satu, yang esa. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami lahu kepadanya muslimun, orang-orang yang muslim, berserah diri. Yang namanya wahid satu, esa satu, ya, tunggal. Tapi kenapa bangsa Indonesia ini mencantumkan falsafah negara, sila pertamanya ada kata maha. Kok ada kata maha? Satu itu kan tidak pecah, tidak terbelah. Satu, siji. Ya. Kenapa kok ada kata maha gitu? Apa rahasianya? Karena kata satu ini suka diselewengkan. Satu sih satu, tapi itu titik-titik. Ya, gitu. Makanya ditaruh maha. Jadi kata maha ini ya sebagai preventif. Kalau ditafsirkan salah. Jadi sebenarnya ketuhanan yang Maha Esa itu hanya dimiliki satu-satunya oleh umat Islam. Yang konsekuen dan konsisten. Satu ya satu. Nggak bisa tiga sama dengan satu. Ya satu sih satu, tapi nggak ada tapi. Jadi itu bahasa lain dari ketuhanan yang satu, nggak ada tapi. Nah, taruh maha. Singkatin gitu. Kan kemarin sudah dijelaskan kenapa nyanyi Indonesia Raya berdiri, kan sudah dijelaskan kemarin. Ya kan? Kenapa menyanyikan lagu Indonesia harus berdiri? Karena di sana ada kata-kata, di sanalah aku berdiri. Kalau duduk kan gak enak, di sanalah aku berdiri. Dia dodok kamu. Apa nih dodok? Jadi berdiri, penyesuaian gitu. Tuh rahasianya. Guru PKN juga belum tentu tahu itu. Ya kan, kita kan istilahnya curiga ini. Kenapa lagu-lagu kebangsaan kok nggak ada nuansa agama? Kenapa padahal wadahnya Pancasila? Memang najis kalau mengatakan Tuhan. Nggak boleh pemimpin mengatakan Tuhan. Ya boleh, kenapa nggak boleh? Cuma itu pemimpinnya aja nggak kenal Tuhan. Ya, sama dengan kita hari ini. Nah, kita lihat, jadi mengucapkan yang Maha Esa, nah, itu tindakan preventif dari pembangun bangsa ini. Orang-orang tua kita, ya, yang sudah merumuskan apa yang cocok untuk Indonesia. Dari 9 perumus, 8 orang Islam, ya. Hanya 1 yang non-Muslim kan. Jadi pencipta Pancasila itu adalah orang Islam. Ketuhanan yang Maha Esa itu hanya konsekuen dan konsisten dilakukan umat Islam. Nah, kita ini semuanya harus ada dalil itu ya, terutama dalam akidah. Kita lanjutkan. Qala Ibnu Taimiyah, menurut Ibnu Taimiyah, tauhid itu ya syahadatu alla ilaha illallah wa huwa, jadi tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu begini. Tauhid rububiyah itu meyakini, ya, meyakini bahwa
pencipta, pokoknya dari Allah ke kita lah. Yang mencipta langit, yang mencipta kita, yang memberi rizki pada kita dari Allah pada kita. Itu namanya tauhid rububiyah. Maka tauhid rububiyah ini disebut dengan tauhid ilmi. Karena sifatnya wawasan. Jadi kita mentauhidkan rububiyah, apa yang dikerjain? Ya nggak ada, keyakinan saja. Adanya dalam hati, tauhid ilmi. Kalau tauhid uluhiyah, tauhid amali. Pengamalan dalam bentuk apa? Kalau Anda betul-betul mengaku Tuhan Anda adalah Allah, coba bagaimana kesetiaan Anda? Kita sholat. Ya, kita minta kepada Allah. Nah, itu namanya tauhid uluhiyah. Nah, asma wa sifat, jangan memberi nama, jangan memberi sifat kepada Allah dengan ngarang. Harus ada landasannya. Namanya nama yang pernah dirilis oleh Allah. Sifat yang pernah dirilis oleh Allah. Sehingga kalau tidak dirilis nggak boleh. Di antara yang tidak dirilis itu adalah Israel. Israel ini ditetapkan sebagai malaikat maut. Itu tidak pernah ada dalilnya, baik dalam Quran maupun dalam hadis. Adanya apa? Adanya yang malaikat maut. Jadi saking mengerikannya mungkin ya, sampai-sampai nggak diberi nama. Gitu kan? Jadi kalau diberi nama kan rada ramah gitu ya. Contohnya, kita takut vaksin. Nah, dokternya kebetulan Pak Mul. Itu kan, nanti dijelaskan Pak Mul mau datang, itu kan nggak serem. Tapi kalau disebut tukang vaksin mau datang, itu kan orang ada ngeri. Gitu. Nah, sama dengan malaikat maut. Malaikat maut sampai-sampai tidak diberi nama. Nanti akan dijelaskan dalam beberapa tauhid, dalam beberapa kisah. Ternyata beberapa nabi itu matinya itu dadakan ya. Jadi di antara nabi-nabi itu yang wafat itu mendadak seperti Nabi Sulaiman. Ya, dikenal Nabi Sulaiman itu dengan berbagai kesaktian ya, yang sangat spektakuler karena dia bisa terbang, dia bisa berjalan dengan awan dan sebagainya. Matinya mendadak. Yaitu lagi berdiri, matinya berdiri. Nanti ada lagi nabi siapa? Dia lagi lagi mengeluh gitu. Ada orang yang tidak sopan. Memang harus bagaimana? Ya harus mengucapkan salam lah katanya. Begitu dilihat, astagfirullah, ini malaikat maut. Udah, bablas saja. Ketika dia menegur seseorang, kok datang nggak anu? Iya, nggak taunya malaikat mau kok nggak salam, nggak apa gitu kan? Gitu kan? Nah, begitu dia, astagfirullah, malaikat maut ini. Udah bablas aja, dibawa. Jadi beberapa nabi itu matinya mendadak. Kita lanjutkan. Bagian-bagian ahlu sunnah yaksimu tauhid ila nau'ain wa ila salasa anwa wa fi ma yali bayanu dzalik. Ahli tauhid membagi, ya, ahli sunnah membagi tauhid ini ada yang membagi dua, ada yang membagi tiga. Kalau tiga itu tadi, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tapi ada yang membagi dua. Apa sajakah itu? Pertama, abbaru anha bi aktsar min sigha min dzalika taqsimu ila tauhid qauli. Nah, ada yang membagi tauhid qauli. Tauhid qauli. Qauli itu bentuk ucapan. Ada lagi tauhid amali, berbentuk perbuatan. Yaqul Ibnu Taimiyah, kata Ibnu Taimiyah, tauhid alladzi ja'at bi rusul wa nusirat bil kitab huwa tauhidul ilahiyah, uluhiyah. Tauhidul ilahiyah. Tauhid yang disampaikan oleh Rasulullah, oleh Rasul dan diturunkan pada kitabnya adalah tauhid ketuhanan. Tauhidul ilahiyah. Wa huwa, yaitu ayya'budallah wahdahu la syarikalah. Yaitu seseorang beribadah pada Allah tidak boleh menserikatkannya. Wa huwa mutadammin syai'ain.
ini di dalamnya, di dalam tauhid ilahiyah ini ada dua, yaitu amali, qaul dan amali. Ya. Ahaduhuma al-qaulu al-amal al-ilmi. Al-qaul ilmi, ucapan yang berbentuk ilmiah. Wa huwa isbatu sifatil kamal, yaitu menetapkan apa yang sempurna bagi Allah. Pokoknya kesempurnaan itu milik Allah. Wa tanzihuhu anin naqais, dan membersihkan Allah dari berbagai bentuk kekurangan. Maka itu saya berpendapat yang namanya muslim itu tidak pernah sempurna. Ya, mana ada muslim insan kamil itu, tidak bakal ada. Karena kalau dia sempurna, udah besoknya nggak sholat, nggak ngaji, udah sempurna. Ya sama dengan kita kan purna karya, kan besoknya udah nggak kerja. Mana ada insan kamil? Justru kalau orang ngaku dia insan kamil, dia takabur. Nih, saya ini udah sempurna nih. Sampean dari dulu-dulu nggak sempurna. Ya, ada juga Pak Kamal. Pak Kamal. Fala yusafu binaksin halin, dan tidak boleh Allah diberi sifat dengan sesuatu yang kurang. Wala yumathiluhu ahadun fi syai'in minal kamal, dan tidak bisa disamakan kesempurnaannya dengan kesempurnaan makhluk. Sesempurna apapun makhluk, tidak bisa menandingi kesempurnaan Allah. Jadi kita tidak bisa membayangkan, berimajinasi, berkreasi sesuatu yang tidak bisa kita jangkau. Sebab kalau kita mengerti berarti terjangkau. Ya, itu. Wa tauhid amali al-iradi alla ya'budu illa iya. Sementara tauhid amali, ya, seseorang tidak beribadah kecuali kepadanya. Fala yad'u ila iya, dan tidak boleh berdoa kecuali kepadanya. Fala yatawakkalu alaihi, dan tidak boleh tawakal ila alaihi kecuali padanya. Wala yakhafu ila iya, tidak boleh takut kecuali kepadanya. Wala yarju ila iyahu, dan tidak boleh berharap kecuali kepadanya. Wa yakunud din kullu lillah. Jadi semua gerak din, ya, din ini semua gerak hidup kita itu milik Allah. Ini sebenarnya kalau dipraktekkan nggak sederhana ini. Ya, contohnya kita berobat. Apa keyakinan Anda terhadap berobat? Apa keyakinan kita terhadap obat? Ya, seharusnya seorang muslim itu meyakini obat itu perintah, bukan menyembuhkan. Sebab Allah yang menyembuhkan. Tapi kan kita susah itu. Kalau sudah terbiasa obatnya ini, obatnya ini menjadi keyakinan si obat itulah penyembuh. Itu ya. Padahal Rasulullah mengatakan likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Kalau kamu sakit fatadawu, berobatlah. Fa inna likulli da'in da. Setiap penyakit ada obatnya. Di hadis yang lain disebutkan illal mauta wal haram, kecuali kematian dan penuaan. Gak bisa diobatin itu, Pak. Mukanya diobatin, muda, lehernya tua. Kelihatan adunya, kisut-kisut. Lehernya bagus, rongsok ini. Organ tubuhnya di dalam itu. Sampai kemudian suatu saat, tubuh tidak bisa lagi berkembang selnya. Itulah kematian. Jadi kalaupun dikasih makan terus dirubung ya, dikerumuni oleh begitu banyak ahli kedokteran, ahli kesehatan, suatu saat tetap mati. Yaitu kematian manusia ketika tubuh kita sudah tidak bisa servis lagi. Kan tubuh kita ini ada tim servisnya, ya kan, setiap hari. Makanya ditidurin, selama tidur tuh ada waktu-waktunya. Ada jam-jamnya ini, kapan organ ini bergerak, kapan tidak. Tuh, makanya kalau kita tidak sesuai dengan waktu, itu akan terjadi tidak sempurnanya, ya, tidak sempurnanya kesehatan. Tuh.
Jadi contohnya tidur terlalu malam. Ya, katanya di atas jam 10 itu tubuh sudah harus istirahat. Jam 10 itu maksimal sudah harus istirahat. Jadi kalau kita kemudian begadang, maka ada yang tidak normal. Sebab dia seharusnya tidur, kemudian dia bergerak, tapi ini tetap bergerak, jadi energinya tidak teratur. Ya, jadi apa itu? Tubuh ya, kondisi tubuh. Nah, selanjutnya wa hadza taqsim dzakara Ibnu Qayyim haitsu qala at-tauhid nau'an. Begitu juga diikuti dari Ibnu Qayyim, tauhid itu ada macam, naun fil ilmi wal i'tiqad, naun fil iradat wal qasdi wa yusammal awal tauhidul ilmi. Tauhid ada dua menurut beliau, tauhid ilmi dan tauhidul qasdi. Jadi artinya tauhid rububiyah itu hanya sekedar wawasan, keyakinan. Tidak ada yang dikerjain. Kalau kita bertauhid rububiyah, apa yang dikerjain? Ya keyakinan. Adanya semua dalam batin. Nah, kalau tauhid uluhiyah, baru action. Action itu dengan beribadah hanya kepada Allah. Jadi jangan meyakini Allah sebagai Tuhan, tapi dalam waktu yang bersamaan kita percaya sesajen. Ya, ada sedekah laut, ada sedekah gunung. Nah, ini tidak cocok antara rububiyah dan uluhiyah. Itu yang dialami oleh masyarakat jahiliyah. Sehingga Allah menyatakan, wala in sa'altahum. Jika engkau bertanya pada mereka, man khalaqas samawati wal ardh. Siapa pencipta langit dan bumi? La yaqulunna. Mereka akan menjawab, Allah. Tuh, kalau ditanya sama Allah, fa'anna tu'fakun, tapi mengapa kelakuanmu itu kok menyimpang? Ya karena prakteknya tidak menunjukkan sebagai orang yang bertauhid. Ini nggak gampang ya, terutama prakteknya. Jadi antara teori dan prakteknya berbeda, antara pernyataan dan kenyataannya berbeda. Ngomongnya Muslim, tapi kelakuannya bukan Islam. Contohnya gitu. Kemudian ada yang membagi tauhid menjadi 3, seperti yang tadi kita sudah dengar ya. Wa hadza taqsila yakhtalif anit taqsimi sabiq wa inna huwa istilahun akhar haitsu yadhkaru alusuna anwan salatil tauhid wahya. Yang 3 itu adalah tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, asma wa sifat. Jadi kalau ada yang dibagi 2, ada yang mengatakan teori dan praktek. Ya, pernyataan dan kenyataan. Tapi kalau ada yang bagi 3, isinya rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ini yang paling jelimet sebenarnya. Sebab salah sedikit saja sudah musyrik. Sama dengan bagaimana orang meyakini obat. Bagaimana orang meyakini obat? Obat itu ada perintah. Kalau sakit suruh berobat. Kalau kemudian kita menyatakan obat ini menyembuhkan saya, sudah jatuh ke syirik. Jadi tipis sekali. Nah kemarin ini waktu terjadi COVID itu orang menuhankan vaksin. Itu bisa jatuh ke situ. Makanya saya mengatakan tidak ada atau jarang kita dengar pemimpin-pemimpin kita itu menyebut nama Tuhan. Saat kita dilanda bencana COVID ini. Ya, melulu lantakan orang dagang jadi sepi. Warteg saja nggak boleh makan, duduk di situ. Nggak boleh duduk di situ. Jadi harus dibawa pulang. Kenapa? Bu, nggak boleh, dilarang, ada peraturan. Sampai sedemikian kuat lah. Itu tidak ada satupun, ya. Ada sih 1-2. Maksudnya jarang ya. Orang yang berani mengatakan marilah kita dekatkan diri pada Tuhan, pada Allah. Malah ibadah dibatasin. Tapi alhamdulillah masjid kita tidak pernah berhenti untuk sholat 5 waktu. Sebab pintu Tuhan tidak boleh ditutup ketika kita sengsara. Wong lagi nggak sengsara aja nggak boleh ditutup, apalagi lagi sengsara. Itu saatnya kita mendekat pada Allah. Jadi maksudnya kalau memang berakhir dengan kematian itu justru yang terbaik.
Kan kita diminta ingat Allah. Kok malah saat mau menghadapi kematian malah jauh dari Allah. Selanjutnya, problem-problem yang timbul dengan masalah ini, masalah apa? Kajian tauhid. Pertama, al-alaqah baina anwa'i tauhid wal furuq baina tauhid wa rububiyyah wal uluhiyah. Apa perbedaannya? Tauhid uluhiyah yatadaman tauhid rububiyah. Dalam tauhid uluhiyah itu tersimpan tauhid rububiyah. Tidak mungkin orang ibadahnya benar kalau di dalam hatinya tidak tertanam akidah yang benar. Ya, tidak mungkin orang bisa beribadah benar kalau di dalam hatinya tidak tertanam akidah yang benar. Karena perbuatan lahiriah ini mencerminkan batiniah. Tapi ada yang mengatakan, Pak, nggak bisa, Pak. Postur dan gestur, nah, katanya postur dan gestur tubuh ini tidak bisa lagi mencerminkan hati seseorang. Tuh, ada yang begitu mengingatkan saya. Kata dia begitu. Ya, berapa banyak orang yang postur dan gesturnya tuh blow on, deso, tapi hatinya bengis, jahat. Tuh kan? Melahirkan keputusan-keputusan yang membuat sengsara. Orangnya mah ya deso, kayak culun gitu. Bajunya sederhana, nggak mewah. Tapi ternyata nggak bisa. Bahwa bungkus tidak selalu mencerminkan isi. Kayak gitu. Ya. Seharusnya kan bungkus mencerminkan isi. Tapi ternyata nggak bisa lagi di dunia modern ini. Bahkan kadang-kadang bungkus itu dijual. Menjual bungkus. Nah, ketika diwawancarai, bagaimana Pak Syarif Hidayatullah tentang ini? Padahal dia ngerti, ditahan-tahan ya. Nah itu sikap saya itu dijual supaya kelihatan, oh ini orang betul-betul alamiah gitu. Nggak ada polesan apa-apa. Dijual bungkusnya itu. Katanya gitu tuh. Maka harus hati-hati, kita jadi semakin pinter. Bungkus tidak selalu mencerminkan isi, nggak selalu. Nah, kita ini kadang-kadang kurang pinter dalam soal bungkus. Contohnya kita jualan keripik singkong di jalan tuh. Bungkusnya apa? Ya plastik pakai gergaji itu, pakai lilin tuh. Ya, mau nutupnya itu dilipat, dipanasin begitu. Udah jual tuh satu 5.000. Ini dilihat oleh orang yang pinter ini. Ini bodoh ini. Dia tetap disuruh produksi, tapi setornya ke dia. Dia ciptakan bungkus, kemasan. Isinya dia ceritakan sejarah singkong. Kaitan bangsa Indonesia dengan singkong. Ya. Mengandung ini gitu. Kalau dimakan sekian setiap hari, badan akan sehat, bla 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 bla. Orang itu jual 5.000, bungkusnya 1.000, jual 10.000, laku. Kita begitu kalahnya di situ. Jadi kita itu sering karena saking polosnya tampil apa adanya gitu. Tidak ngerti soal begitu-begitu. Nah inilah yang membuat orang, wah, nggak bisa begini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tahqiqut tauhid, huwa takhlisuhu wa tasfiyatu an syawaibi syirki wal bidah wal ma'asi. Merealisasi tauhid itu artinya ya membebaskan semua dari apa? Syirik, bid'ah, dan maksiat. Jadi bukan sekedar omongan doang, tapi kelakuannya itu juga harus bebas dari syirik, bid'ah, gitu ya. Qala Sa'di, fa inna tahqiqat tauhid tadhibuhu wa tasnifu minasyirkil arbar wal asghar.
Maka merealisasi tauhid itu adalah membersihkan dari segala bentuk ya noda syirik. Noda syirik baik yang besar maupun yang kecil. Begitu juga dari bid'ah. Nah, ini umat Islam rata-rata belum pandai memahami apa bid'ah, mana khilafiyah. Mana bid'ah, mana khilafiyah. Begitu juga guru-guru kita berbeda pendapat. Dua guru sama pinternya, yang satu memasukkan suatu perbuatan khilafiyah, yang satu memasukkan itu kepada bid'ah. Nah, kita yang nggak ngerti apa-apa jadi bingung. Contohnya kunut. Guru kita yang satu memasukkan kunut itu sebagai bid'ah. Jadi kalau kita melakukan dosa. Yang satu lagi mengatakan khilafiyah. Itu warna saja kehidupan. Anda percaya silahkan, nggak percaya nggak apa-apa. Karena berbeda pendapat. Itu kan? Nah, inilah. Semuanya tidak ada dari Rasul. Rasul yang mencontohkan pernah melakukan. Terus setelah itu gimana? Ya beliau nggak melakukan lagi. Satu lagi mengatakan kecuali subuh. Subuh tetap beliau lakukan sampai wafatnya. Tapi yang mengatakan begini cerita. Bukan Rasul. Rasul ngomong, saya wanti-wanti ya, memang doa kunut sudah saya hentikan. Tapi subuh jangan. Nggak ada kata-kata itu. Nggak ada pesan itu. Kebanyakan dari A, dari B. Gimana? Anda pernah hidup lama? Pernah di zaman Rasul, zaman Umar, zaman Abu Bakar. Mereka kunut nggak? Nggak kunut itu. Bid'ah itu. Apa betul sholat Rasul selalu di depan dia? Kata orang yang kunut. Apa setiap subuh bareng sama dia? Kan belum tentu. Makanya ada yang mengatakan udah gini aja, kadang kunut, kadang enggak. Boleh jadi orang itu tidak kunut karena Rasulullah dilihat dia nggak pernah kunut. Orang yang ngeker pakai kunut karena pernah Rasulullah mengkunut. Nah, ini Rasulullah itu bukan kayak seorang dosen, harusnya kan ditanya karena ini akan menentukan sampai hari kiamat nanti. Kalau nggak jelas ini kan nanti susah ditanya. Ya, karena Rasulullah sudah wafat kan susah ditanya kalau nggak jelas nih. Punten ya Rasul, harusnya cerewet gitu. Ini kunut ini bakalnya sampai hari kiamat apa enggak? Begitu harusnya nanya. Kalau kita boleh mendikte mah. Kata Rasul, kan marah orang sekarang. Jangan begitu. Sahabat itu kan orang yang suci. Nah, itu ada yang begitu lagi, istilah kerok ngomongnya. Kalau sekarang Rasul masih ada, ya kita tanya yang jelas. Supaya anak cucu kita nggak ketelimbang begini. Itu kan? Nah ini. Fatakhalasa min kalamai Syekh Ibnu Sa'di. Bagaimana pendapat dari Syekh Sa'di? Syekh Sa'di ini adalah guru Syekh Utsaimin. Ya, ini Syekh Sa'di punya murid Utsaimin. Tapi dari sisi karangan, jauh lebih banyak Utsaimin. Meskipun sekarang ada Syekh Saleh Fauzan, tapi Utsaimin itu karangannya lebih banyak. Cuma sistematisnya lebih sistematis sekarang Saleh Fauzan. Nah sekarang ulama-ulama sadar seakan-akan kita ini jangan menjadi korban masa lalu. Kenapa sih kita harus bertengkar hanya karena beda? Kenapa? Jadi mereka sepakat ngumpulin. Tuh, ya ulama-ulama ngumpulin, membicarakan praktek sehari-hari. Nah, buah dari kumpul ini melahirkan 77 jilid fikih. Jadi kata Syekh Sa'di, ya, anna tahqiqat tauhid yarji ila salasati umur. Yang penting menurut saya hidup ini harus mendudukkan diri, belajar ngajar. Saudara akan selamat. Setelah mendengar dari saya, sampaikan pada orang lain. Sekarang kan saudara belajar, nanti ngajar. Belajar ngajar, terus selamat. Oh kenapa kamu salah? Saya lagi belajar. Enggak salah jadinya. Jadi gitu kan.
Kok kamu sebagai umat Islam kan harusnya menyampaikan, iya tak sampaikan sebisanya. Kan udah nggak salah. Nanti ngajar lagi, belajar lagi, ngajar lagi. Nggak bakal disalahin, kan saya lagi belajar, Pak. Biasanya orang terima, maaf ya, saya lagi belajar. Jadi walaupun salah, oh lagi belajar dia. Makanya itu sudah memberikan pemberitahuan tuh, mobil tuh, belajar. Jadi kalau sampai ngerem mendadak, kurang ajar, ayo belajar. Harus maklum. Kan mobil di jalan tuh, test drive, suka belajar nyetir, karena ada tulisannya mobil, belajar gitu kan. Ngerem ngedadak. Kita kan biasanya orang lain marah, ayo lagi belajar, maklum. Tuh, ya, ini jadi alasan. Pertama apa? Tarku syirki bi anwaihi al-akbar wal asrar wal khafi. Pertama, kata Syekh Sa'di, prakteknya tauhid itu adalah menjauhi syirik, perbuatan syirik dengan berbagai macamnya, yang besar, yang kecil, yang lahir dan yang batin. Dan ini berarti kan harus tahu poin-poinnya, yang lahir ya apa, yang batin apa, yang kelihatan apa, yang besar, yang kecil apa, kan poin-poinnya harus tahu. Yang kedua, tarkul bid'ah, meninggalkan bid'ah. Kalau sampean atau kalau kita betul-betul bertauhid, lakukan 3 hal. Singkatnya begitu menurut Syekh Sa'di, guru dari Syekh Utsaimin. Pertama, meninggalkan segala tetek bengek yang menyangkut syirik. Ya. Mau besar, mau kecil, mau lahir, mau batin, tinggalkan semua. Yang kedua, tarkul ma'asi bi anwa'i. Yang kedua itu tarkul bid'ah bi anwa'i, meninggalkan segala bentuk bid'ah. Nah, kita kan berarti harus belajar bid'ah itu apa, gitu kan? Belajar lagi supaya kita bisa meninggalkan. Yang ketiga, tarkul ma'asi, meninggalkan segala bentuk maksiat. Maksiat itu apa? Sehingga kita tahu, jangan sampai kita ngumpulin pahala, kita nggak tahu kebocorannya. Jadi apa yang bisa menambah poin, apa yang bisa mengurangi poin, ya kita harus tahu. Jangan sampai kita ngisi ember bocor. Embernya bocor terus diisi, nggak dilihat-lihat, gitu aja. Sampai tenaganya udah ngos-ngosan, dilihat nggak ada airnya, nggak taunya bocor. Jadi pembocor pahala. Ya. Kita harus pelajari pembocor pahala itu apa saja. Fa idza qamal abdu bihadzal umur ala hadzal wajhi kana muhaqqiqan li tauhid wa dzalika huwa haqiqatus syahadatain. Kata Syekh Sa'di, kalau orang konsekuen melakukan 3 hal ini, berarti dia sudah menjadi muwahhid. Ya, pertama, kata apa itu? Syirik, bid'ah, maksiat. Nah, 3 hal ini. Kalau kita bisa tinggalkan, berarti kita menjadi muwahhid sejati. Ya, ulangi lagi, syirik, bid'ah, maksiat. Nah, tinggal kita tahu nih, kita cari tahu mana yang syirik, mana yang bid'ah, mana yang maksiat. Nah, jadi sehingga kita bisa tinggalkan. Jangan sampai nggak tahu. Salah satu pembocor pahala adalah yang sering kita lakukan, yaitu riba. Riba. Beli motor, kredit. Tuh. Ya memang segala perbuatan yang bersentuhan dengan setan, biasanya itu orang menjalankannya dengan sregep, rajin. Tapi kalau nggak ada setannya males. Jadi setan itu membuat rajin. Contohnya, kita datang ke dealer, kepengen punya motor. Ya, setelah pelayannya melayani kita bla bla bla, dan brosur-brosurnya, enggak, saya mau beli kontan. Males dia ngelayaninya, ugah-ugahan. Tapi begitu beli kredit, semangat ya. Wah, itu karena dibantu setan. Coba aja saudara main-main aja, pengen ngetes omongan saya. Saya beli kontan, males dia.
Padahal kan kontan udah putus, enak. Ya kan? Nah, dari situlah dia dapat seseran dari kredit itu. Iya, jadi itu sebenarnya nggak kerasa kita. Ya kita semua. Ya, maka kita harus insaf, harus mengimbangi dengan berbagai pahala. Nah, ini pembocor pahala ini kita perlu tahu. Ya, itu riba. Ya. At-tauhid ila asa. Kemudian masalah yang lain, masalah ala-alaqah sudah ya. Kata Syekh Sa'di begitu. Kemudian wa kana mimma wasafallah wa asna alaihi fi mayali. Al-ula kana ummatan. Nah, kenapa Nabi Ibrahim ini disebut sebagai bapak tauhid? Ya, artinya masternya tauhid. Pertama, annahu kana ummatan, ai qudwatan. Rasulullah Allah menetapkan Nabi Ibrahim itu sebagai imamah, sebagai imam. Artinya sebagai contoh, ya. Ada dalam Quran, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun, ya. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Kata Allah, aku jadikan kamu sebagai imam. Qala wa min dzurriyyati. Ibrahim berdoa, ya Allah, keturunan-keturunan saya jadikan seperti saya. Ya. Kemudian bagaimana kata Allah? Qala apa? Wa qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin. Perjanjian ini hanya berlaku untuk orang yang benar. Gak bisa keturunanmu semua jadi imam. Kalau benar, keturunanmu boleh jadi imam asal benar. Kalau nggak benar, la yanalu ahdi dzalimin. Perjanjian ini tidak berlaku. Tuh, ya, jadi Nabi Ibrahim kepingin minta kepada Allah keturunannya juga. Makanya itu setelah Ibrahim, beliau punya 2 anak, Ismail dan Ishak, semuanya Nabi. Ishak punya anak namanya Yakub, Nabi juga, kan? Nggak tahu Ismail nih anaknya Nabi apa enggak. Pokoknya kemudian terbelah 2 dari Ibrahim ini. Yang satu Arab, yang satu kulit putih. Jadilah Bani Israel. Jadi kita sedulur dengan Bani Israel. Ya. Bapaknya sama. Yaitu titik persamaan itu ada pada Ibrahim. Sehingga Ibrahim ini diakui oleh 3 agama. Nah, itu yang spesifik sekali pada Masjid Palestina. Tidak ada satupun di dunia ini satu tempat yang diakui oleh 3 agama, kecuali Palestina. Masjidil Haram, masjid yang begitu agung. Sholat di sana pahalanya berlipat-lipat. Tapi itu kan pemeluk agama Islam saja. Ya kan? Hanya dikunjungi oleh Muslim. Masjid Nabawi juga sama, pahalanya luar biasa. Kan pengunjungnya hanya umat Islam. Palestina ini, kalau diberikan pada Indonesia, waduh, kayaknya bisa menghasilkan devisa yang luar biasa. Karena pengunjungnya 3 pemeluk. Tuh. Makanya diatur di sana, kamu sebelah sana, ini sebelah sini, ini sebelah sini. Jadi pengunjungnya 3, sama-sama menganggap itu tempat suci. Orang Islam menganggap tempat suci, orang Yahudi tempat suci, orang Nasrani tempat suci. Orang Yahudi sebenarnya itu tidak terima dengan keyakinan orang Nasrani karena dia penyembah berhala. Ya. Sebab itu kita diminta ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta. Kan berarti ada 3. Pertama, siratal mustaqim. Yang kedua, maghdub alaihim. Yang ketiga, dhalin. 3 ini. Siapa siratal mustaqim? Kita. Kita minta kepada Allah supaya kita tetap tegak. Maghdub alaihim siapa? Yahudi. Dhalin siapa? Nasrani. Yahudi melanggar syariat. Nasrani melanggar akidah. Yahudi tetap benar lempeng berdoa, nggak pernah ada patung. Yahudi itu cuma pelanggaran syariat. Yahudi keras,
Nasrani melempem. Datang Islam wasat. Yahudi itu kalau najis, ya, kalau najis kena pakaian, menurut syariat Nabi Musa, itu harus digunting. Kena pakaian gitu, nggak bisa dicuci, digunting. Berat, jadi syariat buat mereka berat. Orang Nasrani melempem, banyak aturan-aturan Allah yang diabaikan. Sampai-sampai contoh dari nabinya pun tidak peduli. Padahal ada dalam kitab mereka, Yesus disunat saat berumur 8 hari. Itu tidak diikuti. Ya, bisa dimansuh oleh pendeta-pendetanya. Inilah, jadi Nasrani ciri khasnya itu melempem. Dia melanggar akidah. Dalam soal hukum lemah. Sehingga bahasanya itu adalah apa itu? Sayang, kasih. Jadi dengan membungkus diri dengan kasih, udah nggak usah dijalani. Nah, seperti dicontohkan tentang bagaimana hukum qisas. Suatu saat ada orang yang bukan qisas, zina. Ada orang yang berzina dilaporkan kepada Yesus, ceritanya di kitab mereka itu. Lalu Yesus berkata, silahkan dera orang ini, tapi oleh orang yang nggak punya dosa. Yang boleh mendera orang ini, orang yang nggak punya dosa. Yesus ngomong begitu kepada pengikutnya. Pengikutnya kan saling pandang. Siapa sih yang orang duwe dosa? Kabeh gak duwe. Nah, gara-gara dia berpendapat semua juga punya dosa. Ya udah, kalau punya dosa jangan dijalani. Nah, ini adalah suatu bentuk pelemahan. Jadi hukum nggak ditegakkan. Itu orang Nasrani. Ya, itu makanya mereka lemah, Yahudi keras. Islam datang, wasat. Wasat itu menjadi wasit. Dalam Islam ada ketegasan, tapi justru ada kasih sayang. Contohnya membunuh, si A membunuh si B. Jawabannya apakah si A harus dibunuh? Belum tentu. Ya, nggak bisa langsung dijawab dibunuh. Tapi ditanyakan kepada keluarga B, setuju dibunuh nggak? Kalau ahli warisnya 10, satu nggak setuju, maka gugur. Beralih pilihan kedua, yaitu ganti rugi. Fidyah. Nah, fidyah ini ya. Ada yang ketiga, pemaafan tanpa fidyah. Nah, itu suruh milih. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita di shop, itu kita tidak dipaksa untuk mencari tahu. Kan ini beda-beda nih kedudukan kita. Kalau kita sempat ngelihat dia menjatuhkan tangan dulu. Karena Rasulullah mengatakan innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti. Itu pilihan dia, sama dengan begini. Setelah 2 rakaat, seharusnya maghrib atau pokoknya yang 3 atau 4, seharusnya beliau duduk untuk syahadat tasyahud awal. Ya, umpama kejadian, imamnya berdiri. Setelah sholat 2 rakaat itu kan mestinya duduk. Dia mau berdiri, tahiyat awal, tapi dia berdiri. Apa yang harus direspon oleh makmum? Kan subhanallah, subhanallah. Tapi dia nggak jojong baik. Teguh pada pendiriannya. Kan dia punya hak prerogatif, nggak bisa nanya. Apa sih subhanallah, nggak bisa kan? Dia punya hak prerogatif. Imam, tasyahud, kan nggak bisa begitu. Nah, apa yang terjadi pada makmum? Kan itu beda itu. Menurut dia harus duduk, dia berdiri. Karena ini sunnah, maka kita harus mengikuti pilihan imam. Tapi nggak selalu begitu. Ketika dia sudah 4 rakaat, berdiri lagi. Untuk kelima, karena sholat itu hanya 3 atau 4, melewati rakaat, kita nggak boleh ikut. Tuh contohnya itu. Jadi nggak selalu imam berdiri kita ngikut. Tergantung. Nah, itu maksudnya. Kalau yang kelihatan kita harus ikut. Kalau nggak kelihatan ya itu kita tidak diharuskan. Kan gitu kan? Berarti waladolin. Karena dia
dolin kan begitu kan? Dolin kan begitu. Jadi harus shout amin. Nggak boleh waladolin. Udah enak-enak dinyanyiin tuh. Itu aja udah serba anu. Amin. Amin. Nah, jadi harus sesuai. Amin. Naik turunin harus sesuaikan amin. Kalau imamnya begitu. Jangan egois ya. Amin. Nah, nggak boleh. Nah, itulah hadirin hafizani hafizakumullah, kajian pagi ini kita sisakan jangan terlalu selesai, jadi buat besok-besok biar banyak. Kalau mau nanya catetin aja dulu. Semoga ini menjadi wawasan kita, tapi saudara harus paham, saudara dan saya ini bukan nabi yang tidak terikat oleh wahyu, sehingga besar kemungkinan salah. Itu harus dimaklumi. Asal yang penting salahnya jangan disengaja, itu kan? Nah, itulah makanya kita harus belajar, sebab orang belajar nggak pernah salah. Wong lagi belajar, matinya aja syahid. Santri itu matinya syahid karena dia situasinya belajar. Maka kita harus kondisikan kita belajar. Tuh, syahid jadi. Ya, demikianlah harapan kita semua. Semoga Allah melipat gandakan pahala kita, selalu menyelamatkan kita dan melindungi dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat, dan khusus anak-anak kita, karena tantangannya jauh lebih besar. Kita doakan semoga hidup mereka dimudahkan, diberikan berkah, serta diberi petunjuk untuk menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.